Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sudah kangen dengan upacara yang tadi? Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa segera upacara bendera lagi, ya. Baik anak-anakku, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ketemu lagi dengan Ustaz Tamam. Semoga kalian tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu ya. Baik anak-anakku, hari ini Ustaz Tamam akan mengajarkan materi yang berbeda. Di minggu lalu, kalian sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di sila 1 dan sila kedua. Nah, untuk hari ini, kalian akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di sila ketiga, keempat, dan kelima. Sebelum kita memulai untuk pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan wawasan yang luas. Amin. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini adalah penerapan Pancasila di sila ketiga, keempat, dan kelima. Kita lihat kali untuk pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa menjelaskan dan mencari 3 contoh yang merupakan penerapan sila ketiga, keempat, dan kelima. Baik, yang pertama adalah sila ketiga. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Kita lihat di sila ketiga ini merupakan contoh-contoh nilai-nilai penerapan sila ketiga. Nah, berikut adalah contoh-contoh di penerapan sila ketiga. Kita lihat yang ada di rumah, adik dan kakak saling sayang, merupakan salah satu contoh penerapan sila ketiga. Kemudian di sekolah kita lihat anak yang sedang mengikuti upacara bendera. Kemudian kita lihat yang ada di masyarakat. Nah, ini adalah contoh gotong royong yang ada di sila ketiga. Baik anak-anakku, itu merupakan contoh dari sila ketiga. Masih banyak contoh-contoh dari sila ketiga yang lainnya. Di kelas 5, kelas 4 kalian sudah dikenalkan dengan bagaimana penerapan sila-sila ketiga. Nah, di kelas 6 ini kalian harus memahami untuk lebih lanjut tentang sila ketiga. Kita lihat, berikut adalah contoh sila ketiga tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah semangat cinta tanah air dan memiliki rasa kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Nah, sedangkan yang selanjutnya kita lihat ini merupakan salah satu perilaku yaitu patriotisme, yaitu rela berkorban demi negara. Baik, selanjutnya adalah sila keempat. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng ini dipilih karena hewan ini suka berkerumun. Jadi diharapkan masyarakat Indonesia suka bermusyawarah dalam memecahkan masalah. Nah, berikut adalah contoh penerapan nilai-nilai di sila keempat. Salah satu poinnya kita dapat lihat bahwa sila keempat diharapkan masyarakat Indonesia suka bermusyawarah. Oleh karena itu, di Indonesia dalam memecahkan persoalannya bisa dilakukan dengan cara berdiskusi. Nah, selain juga berdiskusi, masyarakat Indonesia juga setiap tahunnya mengadakan pemilu. Nah, pemilu merupakan salah satu penerapan dari sila keempat.
Baik anak-anakku, kita akan lihat beberapa contoh sila keempat. Kita lihat contoh-contoh gambar untuk penerapan sila keempat. Yang pertama yaitu musyawarah atau diskusi yang dilakukan di lingkungan keluarga. Yang selanjutnya yaitu musyawarah atau diskusi yang dilakukan di kelas atau di sekolah. Kemudian yang ketiga, ini adalah contoh pemilu atau pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia. Nah, di kelas 6 ini sebagai pendalaman materi kalian harus tahu tentang yang pertama adalah mufakat, voting, dan aklamasi. Mufakat yaitu bagaimana musyawarah mencapai keputusan bersama. Sedangkan voting merupakan pengumpulan suara terbanyak. Voting ini dibedakan menjadi dua, yaitu voting terbuka dan voting tertutup. Voting terbuka contohnya yaitu dengan pemilihan ketua kelas dengan cara angkat tangan. Sedangkan voting tertutup yaitu pemilihan ketua kelas ataupun kepala desa ataupun pemilu dengan kertas. Sedangkan aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta musyawarah. Berlanjut ke sila yang terakhir yaitu sila kelima. Sila ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas dipilih karena makanan pokok di Indonesia adalah padi, sedangkan kapas merupakan bahan pokok dari pakaian yang kita pakai. Nah, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Nilai sila kelima yaitu berhubungan dengan keadilan. Sebagai contoh penerapan sila kelima yaitu seperti bagaimana kita menghargai karya orang lain, kemudian bagaimana kita berhidup hemat, kemudian mencintai lingkungan, menjaga hewan, kemudian menjaga tumbuhan. Ini merupakan contoh dari sila kelima. Nah, berikut adalah contoh gambar dari penerapan sila kelima. Yang pertama, kita lihat anak ini suka menabung, itu merupakan contoh dari sila kelima. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Baik anak-anakku, dari ulasan yang kita bahas hari ini, kalian tentunya sudah paham mengenai bagaimana penerapan di sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, Ustadz akan memberikan kalian evaluasi sebagai berikut. Nah, itu tadi adalah tugas untuk pengetahuan KI 3. Sedangkan di KI 4, kalian harus menyaksikan video berikut ini. Kita saksikan bersama-sama. Adel sayang banget tuh Dit sama ikannya. Sampai ketakutan ikannya dimakan si belang. Jangan ya Belang, itu ikannya Adel. Mending ikannya ditaruh di akuarium aja, jadi aman. Iya tuh bener, pasti kelihatan makin bagus. Kalau makin bagus, Adelnya jadi makin seneng. Kalau nggak percaya, tanya aja Sama yang jual ikan, Cup. Bukan, sama Bang Mamat. Bang Mamat kan punya akuarium juga. Akuarium itu rumahnya ikan peliharaan, Del. Dibuat dari kaca, jadi ikannya bisa aman tinggal di dalam akuarium. Adel mau punya akuarium ya? Nah, kebetulan nih, Bang Mamat baru aja selesai bikin akuarium. Dari kaca sisaan, Dit. Kecil sih, tapi kalau dihias bisa bagus kok. Tinggal diisi aja sama batu-batuan sama tanaman air. Betul tuh Dit, aku pernah lihat di pasar ikan. Tapi Bang Mamat, batu sama tanaman airnya dari mana? Kalau cuman batu sih gampang nyarinya. Cuma kalau tanaman air di mana ya? Tenang, aku tahu di mana bisa dapetinnya. Di mana Kak Adel, Dit? Gimana sama? Enak toh? Sekali-sekali kita jalan-jalan gini di hutan kota. Refreshing. Wih, sama? Bangun sama? Apa bos? Kamu tuh ya, when nanti tidur
udah kayak ringgu aja. Di mana-mana tidur. Maaf bos, sopo ngantuk. Ya tapi kan ya jangan nabrak aku toh sopo. Badan kamu itu kan. Wih, pada ngapain itu anak-anak? Wah, banyak tuh Kak Adit. Warnanya bagus-bagus lagi. Tapi cara ngambilnya gimana ya? Ayo, mau ngapain kalian di pinggir danau begini? Hah? Ada Bang Jarwo, Dit. Tenang, Den. Kalian ini habis buang sampah ya? Enggak kok, Bang. Lah itu, kantong plastik buat apa? Ayo, pasti bekas kantong sampah kan? Bukan Bang Jarwo. Kita kesini mau nyari batu-batu kali. Sama tanaman air, Bang. Iya, Bang. Buat isi akuariumnya Adel. Wih, Adel punya akuarium, Dit. Iya, Bang. Boleh kan kita ngambil batu-batu yang kecil sama tanaman airnya? boleh sih boleh, tapi jangan kalian yang ambil. Anak kecil itu nggak boleh main di danau gini. Bahaya kalau udah diawasi orang dewasa. Kenapa emangnya Bang? Kan danaunya cetek, Bang. Yang namanya air danau itu nggak bisa ditebak. Di bawahnya kan suka ada lumpur. Nanti kalau tiba-tiba melesek gimana? Ayo. Kalau gitu Bang Jarwo tolongin kita ya. Weh, kok aku? Hah? Kok aku? Nah, anak-anakku, itu adalah tugas video yang harus kalian pahami. Tugasnya adalah kalian harus mencari penerapan sila ketiga, keempat, dan kelima dari video tersebut. Ustadz akan tunggu bagaimana kalian menjawabnya. Nah, anak-anakku, usai sudah pembelajaran kita hari ini, semoga kalian dapat memahami dan menerapkan pembelajaran kita hari ini, terutama penerapan sila ketiga, keempat, dan kelima. Ustadz ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dan jangan lupa sholat lima waktu. Ustadz akhiri.